Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang trik, tip, tutorial, dan tentang informasi pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali mengajak sahabat sekalian yang ingin mengikuti pretest PPG dalam jabatan tahun 2022, kita akan melakukan pembahasan soal pretest PPG tahun 2022, yaitu tentang materi pedagogik. Karena di pretest itu banyak materi-materi pedagogi yang selama ini teman-teman merasa kesulitan, makanya kita akan memberikan pembahasan tentang soal pretest, yaitu tentang materi pedagogik. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, kita langsung saja menuju kepada pembahasan soal pretest PPG tahun 2022, materi pedagogik seri yang kedua. Baik sahabatku sekalian, kita akan kembali melakukan pembahasan soal pretest PPG tahun 2022, materi pedagogik untuk semua jenjang guru, seri yang kedua. Sahabatku, soal ini dikutip dari portal jember.com yang diunggah pada tanggal 11 Maret tahun 2022. Seperti ini referensi soal dan kunci jawaban pretest PPG tahun 2022. Dan soal ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban dan hanya sebagai simulasi dan sarana belajar dalam rangka Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk mengikuti pretest PPG tahun 2022. Baik, silakan simak pembahasan soal berikutnya. Nomor 1, ilustrasi dan pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad 21 ditandai dengan titik-titik. A. Keterampilan motorik siswa yang mulai terlihat dalam kegiatan pembelajaran. B. Interpersonal skill siswa yang mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari. C. Hasil belajar siswa yang mulai meningkat setelah menggunakan media dan teknologi digital. D. Peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. Jadi soal ini ilustrasi dari pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad 21 ditandai dengan jawabannya yang benar adalah D, yaitu peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia, ya. Karena ini adalah merupakan penggunaan media dan teknologi digital, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Baik sahabatku, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Guru menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan proses kerja yang mewakili profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital merupakan deskripsi dari standar titik-titik. A. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran kreatif siswa. B. Mempromosikan dan model digital citizenship dan tanggung jawab. Kemudian yang C. Model kerja dan belajar digital AG. Dan yang D. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. Nah, jadi
Soal dari guru menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan proses kerja yang mewakili profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital merupakan deskripsi dari standar. Jawabannya adalah C, yaitu model kerja dan belajar digital AGG ya. Nah, itu jawabannya ya. Bukan memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran kreatif siswa, atau bukan mempromosikan dan model digital citizenship dan tanggung jawab, dan juga bukan dari memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa, melainkan model kerja dan belajar digital G. Baik, selanjutnya soal yang ketiga, salah satu contoh konkret penggunaan media interaktif saat pembelajaran di kelas pada era digital adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Flash Media, D. Corel Draw ya. Kita lihat soalnya, salah satu contoh konkret penggunaan media interaktif saat pembelajaran di kelas pada era digital ada jawabannya yang B, yaitu PowerPoint ya, yaitu penggunaan PowerPoint ya. Kalau Microsoft Word itu tidak bisa untuk interaktif karena Microsoft Word itu adalah papan tulis di pengetikan untuk Microsoft Word. Kemudian Microsoft Flash Media itu juga bukan, dan Corel Draw juga tidak bisa untuk melakukan interaktif pada saat pembelajaran, karena Corel Draw itu hanya bisa untuk mendesain sebuah karya atau membuat sesuatu cetak yang menggunakan desainnya dengan menggunakan Corel Draw. Jadi jawaban yang benarnya adalah B, yaitu PowerPoint ya. PowerPoint ini bisa digunakan untuk media interaktif pada saat pembelajaran, baik itu langsung maupun bisa berbentuk dalam bentuk video yang diekspor mulai dari menggunakan PowerPoint. Baik, selanjutnya soal yang keempat, memahami karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, termasuk dalam kompetensi titik-titik. A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional. Kita lihat soalnya, memahami karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi. Jawabannya adalah A. Pedagogik ya. Jadi dalam kompetensi pedagogi itu bahwa guru harus memahami karakteristik siswa mulai dari fisiknya, kemudian moralnya, sosialnya, kemudian kulturalnya, emosionalnya, dan intelektualnya. Nah itu, jadi jawaban yang benar adalah pedagogik, yaitu jawabannya adalah A. Baik, selanjutnya nomor 5, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, serta bangga menjadi guru dan percaya diri merupakan kompetensi. A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional ya. Kita lihat soalnya, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru dan percaya diri merupakan kompetensi. Jawabannya adalah B, yaitu kompetensi kepribadian ya. Yang kompetensi pedagogik tadi sudah dijawabkan, yaitu tentang memahami karakteristik siswa ya. Kemudian bukan kompetensi sosial dan bukan kompetensi profesional, melainkan kompetensi kepribadian. Baik, selanjutnya yang ketujuh, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunitas dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi titik-titik.
A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, dan D. Profesional. Kita lihat soalnya. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi. Jawabannya adalah D. Profesional, ya. Jadi bukan yang pedagogik, karena pedagogik itu tadi sudah dijelaskan, kemudian bukan juga kepribadian dan juga bukan sosial, melainkan kompetensi profesional. Baik sahabatku, kita lanjut pada soal yang berikutnya, itu nomor 8. 8 menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek titik-titik. A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum, dan D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik dan berkomunikasi pada peserta didik. Jadi soal menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik serta kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek. Jawabannya adalah B, yaitu penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jawabannya bukan A, penguasaan terhadap karakteristik siswa, juga bukan C, pengembangan kurikulum, dan juga bukan D, penyelenggaraan dan pembelajaran yang mendidik dan berkomunikasi pada peserta didik. Melainkan jawabannya adalah B, yaitu penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Baik sahabatku, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu nomor 9. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya, termasuk kemampuan pedagogik pada aspek titik-titik. Jawabannya adalah A, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B, penguasaan pada teori belajar dari prinsip-prinsip pembelajaran. C, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Dan D, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Jawabannya dari soal menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai peserta secara optimal dan kreativitas, termasuk kemampuan pedagogik pada aspek. Jawabannya adalah D, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Nah, itu jawabannya adalah yang D itu. Baik, selanjutnya masuk pada soal yang terakhir, yaitu 10. Melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek titik-titik. A, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B, penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C, pengembangan kurikulum, dan D, melakukan tindakan reflektif. Ya, jawabannya adalah D, yaitu melakukan tindakan reflektif. Ya. Baik sahabatku, itulah ke-10 soal pretest PBG tahun 2022 kompetensi pedagogik. Semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjawab soal-soal pretest, serta mudah-mudahan diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik, terima kasih, sampai bertemu kembali pada soal berikutnya di seri yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.